Halo, selamat malam Bapak Ibu. Malam. Selamat Selamat malam, Bu. Malam. Oke, silakan bergabung on cam Bapak Ibu. Gimana suara saya jelas nih? Jelas Pak? Kedengaran nggak, Pak? Jelas Pak. Jelas, Pak. Oke. Pak Yanuar bisa bergabung on cam? Pak Riko? Oke, lah ada yang belum hadir ya. Baik, Bapak Ibu, kita sambil berjalan ya untuk kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat bergabung kembali Bapak Ibu semuanya di program sertifikasi Human Resource Manager. Nah, malam ini kita akan melanjutkan sesi kita ya Bapak dan Ibu. Dan malam ini kita akan membahas tentang menyusun sistem remunerasi dan menentukan upah pekerja. Oke, malam ini akan didampingi kembali oleh Pak Dadang. Oke, sudah siap Pak Dadang untuk sharing dengan Bapak Ibu di sini? Ah, Pak Dadang. Ya, ya. Sudah siap Pak? Riz ya, Oh iya Pak, agak ini nge-freeze kayaknya barusan. gangguan coba si pindah ini kayaknya. Gangguan wifi biasa. Gimana sekarang suara jelas? Sudah jelas Bapak. Oke. Makasih Mbak Yunia. Kayaknya Ya, udah lama nggak ketemu Mbak Yunia ya. ya Pak, kemarin dengan Mbak Wina ya. Mm-mm. Ya, Ya, baik kita lanjut. Hari ini pertemuan yang kedua dengan saya dan kita punya bahasan ada dua unit kompetensi. Yang pertama adalah menyusun sistem remunerasi dan yang kedua adalah menentukan upah pekerja, ya, menentukan upah pekerja. Jadi masih sebenarnya kelanjutan dari yang kemarin di yang unit yang kedua yaitu menyusun grading. Jadi setelah menyusun grading, lanjutannya itu adalah struktur skala upah. Lanjutannya gitu ya. Sampai kemudian kalaupun sudah kita punya struktur skala upah, itu tidak berarti satu kali disusun terus umur hidup enggak. Gitu. Itu masih harus ada adjustment karena ya setiap tahun juga upah minimum kan naik, ya kan? Ya harus di-adjust lagi angka-angkanya. Atau misalnya ada orang-orang tertentu yang memang perlu penyesuaian-penyesuaian. Nah, sebelum saya share materinya, saya akan cerita overview dulu ya, secara gambar besarnya seperti apa. Di unit kompetensi yang pertama, yaitu mengenai menyusun sistem remunerasi, itu ada dua bahasan ya, di dalam menyusun sistem remunerasi itu. Yang pertama adalah menentukan komponen, komponen upah. Setelah itu, kita akan menyusun struktur skala upah. Sebenarnya dua unit ini memang ada hubungan, tapi tidak merupakan sekuen, gitu ya. Tidak merupakan sekuen. Dan dokumennya bisa aja terpisah. Nah, yang pertama adalah tentang komponen. Uh, Sebenarnya kita sendiri boleh ya di perusahaan menentukannya komponennya mau apa. Tapi ada guidance ya dari peraturan perundangan. Jadi sebenarnya sih nggak perlu terlalu keras berpikir harus ada komponen apa gitu, kriterianya apa. Tinggal dirujuk aja regulasi yang berlaku. Eh, Kalau kita bicara komponen, sebenarnya secara de facto, saya yakin di tempat Bapak Ibu udah jalan. Lihat aja slip upahnya, ya kan? Kan setiap bulan kita bayaran upah gajian, nah, biasanya kan dikasih slip tuh, betul nggak? Slip upah. Ya tinggal dilihat ada apa di situ komponen atau hanya sebuah angka saja. Pokoknya segitu, all in.
Kebanyakan sih enggak ya. Enggak, pasti ada komponen. Nah, kalau kita merujuk kepada regulasi, komponen upah itu ada terdiri dari yang namanya komponen upah dan komponen non-upah. Jadi gini, apa yang diterima pekerja itu bisa kita bagi dua. Yang satu adalah disebut komponen upah, yang satu lagi disebut komponen non-upah. Ya. Oke, kita lihat dulu yang pertama nih. Komponen upah itu secara standar regulasi isinya tuh tiga. Satu adalah upah pokok, ya. Satu lagi tunjangan tetap, satu lagi tunjangan tidak tetap. Mengenai komposisi upah pokok dan tunjangan tetap itu, regulasi mengatur. Regulasi mengatur. Ya. Anda bisa lihat di Undang-Undang 13 atau Cipta Kerja, ya, di situ ada. Atau di PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan. Bahwa upah pokok itu tidak boleh lebih kecil dari 75% dari upah pokok dan tunjangan tetap. Jadi kalau 80-20 boleh, 75-25 boleh, ya komposisi. Yang nggak boleh itu misalnya 70-30. Ya. Tetapi di PP 36 ini ada sedikit perubahan dibandingkan dengan PP yang dulu, PP 78 2015. Bahwa komposisi 75-25 itu untuk jabatan tertentu, yakni jabatan manajerial dan staf ahli, itu boleh tidak mengikuti pola 75-25. Misalnya untuk expert, ya, manajer gitu. Bisa aja. Misalnya upah pokoknya 60% ekstrimnya ya. Upah pokoknya 60%, tunjangan jabatannya misalnya karena sifatnya tetap ya, tunjangan jabatan. Itu dikasih 40% itu boleh. Tapi kalau sifat dari pekerjaannya itu bukan manajerial dan bukan staf ahli, itu dikunci oleh komposisi 75-25. Ya. 75-25 itu adalah upah pokok dan tunjangan tetap. Kalau tunjangan tidak tetap di luar itu, ya seolah-olah sifatnya topping gitu, di luar itu. Nah, memang istilah tunjangan tetap dan tidak tetap itu sebenarnya istilah yang masih umum. Karena kita di tingkat perusahaan harus mendefinisikan lebih jelas. Yang dimaksud tunjangan tetap itu persisnya apa namanya. Kalau yang paling populer di lapangan, di perusahaan, salah satu tunjangan tetap itu adalah tunjangan jabatan. Yang melekat pada jabatan yang dipegang. Kalau dia ganti jabatan, ya robah lagi dong. Benar nggak? Robah lagi. Ya, dan jabatan kan ada dua. Ada jabatan struktural dan ada jabatan fungsional. Ya, jabatan struktural itu adalah mereka yang memiliki tim atau sekelompok orang yang dipimpin. Ya, kalau jabatan fungsional kebanyakan mereka adalah single kontributor. Ya, dan single kontributor itu bukan hanya level operator. Ya, yang namanya expert pun bisa saja single kontributor. Maka kalau kita meniru instansi ya ataupun di BUMN misalnya, ya itu populer. Ada jabatan struktural, ada juga jabatan fungsional. Ada nggak sih contoh lain yang bisa masuk kategori tunjangan tetap? Ada, tapi tidak semua perusahaan pakai atau eh, memberikan itu. Contohnya apa? Tunjangan keluarga. Hanya tunjangan keluarga. Misalnya kalau dia menikah, tambah. Kalau dia punya anak, tambah. Ya sekalipun mungkin nilainya tidak terlalu besar. Tapi yang paling populer di banyak perusahaan adalah tunjangan tetap. Ya. Nah, satu lagi yaitu tunjangan tidak tetap. Apa sih bedanya tunjangan tetap dan tidak tetap? Kalau tunjangan tetap itu senantiasa dibayar, sifatnya fix, tanpa mempersyaratkan harus hadir atau mencapai achievement tertentu.
Ya. Kecuali kalau dia bolos ya, mangkir apa gitu. Itu mah jangankan tunjangan, upah pokoknya aja juga bisa dipangkas itu, ya kan? Kalau mangkir gitu. Nah, kalau tunjangan tidak tetap, itu mempersyaratkan lazimnya ya adalah kehadiran dan achievement tertentu. Apa sih contoh yang paling populer di lapangan nih? Contoh konkret dari tunjangan tidak tetap. Ada dua yang paling populer. Pertama tunjangan transport, yang kedua tunjangan makan. Ya, cuma di beberapa perusahaan juga ada yang tidak diberikan dalam bentuk uang. Tunjangan transportnya diganti dengan antar jemput misalnya, ya bis karyawan gitu ya, atau mungkin perusahaan juga punya minibus yang antar jemput staf ya. Ya kalau udah diantar jemput kan masa dikasih lagi tunjangan transport kan sudah diantar jemput, ya kan? Ya, tidak tidak bisa duplikasi ya. Gitu. Nah, apalagi yang tidak selalu bentuknya uang ya catering, catering ya misalnya seharga 10.000, 15.000 gitu per hari hadir. Dan itu kalau di saya sih aturannya minimum hadir 4 jam baru keluar. Jadi 4 jam itu misalnya dia izin tapi tetap bisa hadir 4 jam itu ya sepanjang manajernya mengizinkan ya it's okay. Dianggap hadir. Ya. Jadi sekalipun hadir 4 jam atau 4,5 jam asal memang dia meninggalkan pekerjaan itu memang diizinkan atasannya bukan kabur gitu ya maka yang bersangkutan masih memperoleh itu yang namanya uang makan, uang transport. Nah, itulah bicara tentang komponen upah. Satu lagi adalah komponen non upah. Apa itu komponen non upah? Ya, disebutkan di dalam regulasi beberapa jenis pendapatan pekerja yang masuk dalam kategori komponen non upah. Itu yang pertama adalah tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya. Kedua adalah insentif, komisi, bonus itu masuk. Jadi sifatnya reward ya. Sifatnya. Dan itu bisa saja kan kalau tunjangan hari raya kan setahun sekali. Kalau bonus pun sebenarnya setahun sekali pada lazimnya. Kalau insentif ya variatif lah insentif atau komisi penjualan kayak gitu. Ada yang dibayarkannya setiap bulan, ada yang 3 bulan. Cuma pada umumnya pembayarannya tidak digabungkan dengan pembayaran upah rutin yang reguler. Ya biasanya. Nah itu yang masuk dalam komponen upah. Terus ada lagi yang disebut uang pengganti fasilitas kerja. Ya, ya misalnya Bapak Ibu diterima kerja di sebuah perusahaan, tapi perlengkapan kerjanya nggak dikasih, suruh bawa sendiri dari rumah. Ya. Atau di tempat saya tukang jahit mesti bawa mesin sendiri gitu misalnya. Gitu. Konyol juga tuh perusahaan. Nerima tukang jahit tapi mesin jahitnya mesti bawa sendiri dari rumah. Mending kalau standar mesin jahitnya kan nggak mungkin standar. Lagi pula ada gitu operator jahit di rumahnya punya mesin high speed gitu dengan konsumsi energi yang besar kan nggak mungkin gitu ya. Tapi kalaupun memang ada gitu satu pekerjaan yang memerlukan perlengkapan kerja gitu, tapi perusahaan nggak menyediakan, karyawan sendirilah yang harus menyediakan. Nah itu memungkinkan untuk dia itu memperoleh yang namanya uang pengganti fasilitas kerja, ya. Tapi karena pada umumnya mungkin perusahaan sudah menyediakannya, ya. Jadi nggak terlalu banyak sih yang. Malah saya sendiri belum tahu ya ada nggak di tempat Anda yang mengeluarkan kebijakan pengganti fasilitas kerja gitu. Ya sebenarnya kalau udah dikasih semua perlengkapan kerja kan ngapain juga gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada lagi yaitu uang servis. Nah, cuma uang servis itu eksklusif ini. Ini hanya berlaku untuk industri perhotelan dan restoran yang ada di hotel. Jadi kalau restorannya berdiri sendiri bukan di dalam hotel, ya enggak. Ya. Dan itu jelas diatur ya di dalam regulasi. Jadi kayak kita yang tidak bekerja di industri perhotelan atau tidak bekerja di rumah makan atau resto yang ada di hotel,
Kurang lebih itu kisi-kisinya kalau kita bicara komponen, ya, komponen upah dan non upah. Nah, sebelum saya lanjut menyampaikan garis-garis besar tentang struktur skala upah, karena itu struktur skala upah memang bagian dari pembahasan remunerasi. Silakan kalau ada yang mau komen atau bertanya, boleh. Bu Katrin, silakan. Ya, Suaranya malam Pak Dadang. agak kurang keras ya suaranya. Selamat malam Pak Dadang. Oh, Malam, ya, selamat malam Pak Dadang. malam, Malam. Eh, saya mau malam Pak, mau ya, sharing barangkali ya Pak. Kalau ya, misalnya apakah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yang Kemnaker kemarin memang wajib diikuti oleh kita yang dari swasta urutan grading dan eh, nilai faktor itu, atau memang kita bisa bikin sendiri sesuai dengan kebutuhan organisasi? ya, ya. Yang saya sampaikan kemarin itu contoh aja, Bu. Saya mengadopsi dari job evaluation yang dipakai oleh ASN se-Indonesia. Di tempat Baik Pak, saya berarti pakai itu. bisa sesuai Hmm, pengaturan di organisasi ya Pak? boleh, boleh. Kan yang Ya, penting itu sebenarnya begini ya, kalau kita bicara job makasih evaluation Pak. ya. Jadi saya mungkin perlu sampaikan hakikat ya. Hakikat daripada job evaluation itu apa? Job evaluation itu suatu proses untuk menimbang, mengukur sebuah jabatan. Bobotnya berapa? Terlepas metodologi atau teknik yang Ibu pakai itu apa? Silahkan. Ya, itu optional. Ya, memang betul di dalam Permen 1 ya 2017 itu ya ada contoh-contoh gitu dalam menyusun struktur skala upah itu, tapi tidak mutlak. Sebenarnya kan yang paling penting tuh begini, prinsip dasar dari job evaluation itu adalah bagaimana kita mewujudkan azas equal pay for equal job. Bayaran yang sama untuk pekerjaan yang bobotnya sama. Itu prinsip dasar. Ya. Jadi bisa saja job title-nya beda. Yang satu suster, yang satu teknisi elektro di sebuah rumah sakit. Beda kan kerjaannya. Yang satu ngurusin pasien, yang satu ngurusin listrik. Ya. Tapi kalau setelah dilakukan job evaluation ternyata bobotnya sama, itu bisa saja golongannya sama. Gitu. Ya. Jadi bukan harus job title dan job desk-nya sama. Ya kalau job title dan job desk sama udah jelas dong. Apple to apple. Betul nggak? Ini tuh kita membandingkan buah yang berbeda-beda, mana yang setara. Gitu. Kalau setara bisa masuk dalam sebuah kelompok grade yang sama, gitu maksudnya. Metodologinya kan banyak. Kalau yang kemarin saya perlihatkan sebagai contoh, itu kan yang disebut metode point. Ya, yang disebut metode yang paling complicated gitu, karena menggunakan skor atau poin. Sebenarnya kan ada juga yang sangat-sangat sederhana, yaitu metode ranking. Nah, metode ranking kan cuma mengurut pekerjaan yang ada di perusahaan kita dari mulai yang terendah sampai tertinggi. Gitu kan? Gampangnya gini misalnya. Paling rendah OB, paling atas presiden direktur. Kita tinggal ngisi yang tengah-tengah apa gitu. Itu yang disebut metode ranking. Betul nggak? Ya. Berikutnya ada metode klasifikasi. Jadi dibikin misalnya kelas-kelas. Contoh misalnya kalau operator ya, ada operator low skill, semi skill, dan skill. Ya, itu kan klasifikasi. Jadi tinggal di grouping mana yang termasuk keterampilannya rendah, semi, dan skill. Itu yang disebut metode klasifikasi. Ada juga yang disebut metode perbandingan faktor. Ya. Nah, poin itu disebut sebagai metodologi job evaluation yang kuantitatif dan boleh dibilang paling complicated. Ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bu Catherine yang tadi. Ya, menjawab Pak. Ya. Boleh tambah satu lagi Pak? Boleh, boleh. Silakan, Pak. Eh, sama ini Pak, tadi kan Bapak bilang kalau SSU itu dinamis, maksudnya
memang harus ada berubah sesuai dengan UMR pemerintah pun berubah. Yang ideal itu berapa tahun sekali ya Pak? Karena kan kegiatan HR itu kan tidak kalau setiap tahun mesti ngerubah SS itu, maksud saya lumayan juga ya pekerjaan HR kalau setiap setahun sekali mesti merubah gitu loh Pak. Yang idealnya itu apakah kita bisa bikin 3 tahun sekali atau bagaimana ya Pak? Jawabannya sederhana, yang ideal itu yang mematuhi regulasi. Saya ambil contoh begini Bu ya. Misalnya upah terendah di tempat kita sama dengan UMR. Upah terendah di tempat kita sama dengan UMR. Tahun depan kan UMR-nya naik. Saya nanya, perlu diubah lagi nggak angkanya? Ya pasti dong Pasti diubah. Kan ya. UMR-nya UMR-nya kan Oh, bergerak naik. Ibu pengen tiga tahun sekali, hmm, bisa. Upah terendahnya bikin diprediksi upah terendah UMK 3 tahun lagi itu berapa angkanya. Pakai angka itu. Ketangkap nggak maksudnya? Kan UMR itu fardu ain. Hukumnya wajib. Betul? Kalau nggak ngikutin ya, berarti kita dianggap ya paham melanggar regulasi. Pak. Cuma Ya. Jadi kalau kalau melanggar ini regulasi ya. Cuman maksud kan saya tergantung. apakah ya Ya, silakan. Ya, silakan Bu, silakan. kan saya bikin maksudnya ini sharing ya Pak. Jadi kalau Ya. misalnya di saya tuh masa kerja itu kan kita kasih ada upah terendah sama upah tertinggi. Jadi ada yang di middle gitu. Apakah memungkinkan kalau misalnya dia di tahun pertama terus kemudian dia tidak naik ke kanan tapi kan dia ngikut turun ke bawah berdasarkan masa kerja saja. Kan itu berarti kan kita ngitung cuman inflasi gitu loh Pak. Termasuk di dalamnya mungkin untuk orang-orang yang dia tuh kan hitung inflasi saja tuh kalau ke bawah. Kalau maksudnya kalau saya gitu ngitungnya gitu loh Pak, yang idealnya seperti apa sih gitu loh. Gini, kalau bicara ya levelnya kan kalau beda itu bisa saja kebijakannya beda. Tadi saya ambil contoh itu kalau seandainya upah terendahnya itu sama dengan UMR. Kan pertanyaannya, apa betul mesti setahun sekali? Ya terpaksalah setahun sekali. Minimal mengadjust yang level terbawah gitu, Bu. Terus yang di atasnya gimana? Ya itu silakan policy perusahaan bagaimana. Yang di atas 1 tahun atau jabatannya di atas OB, silahkan. Tergantung misalnya pertimbangan perusahaan dari sisi budget misalnya. Bisa saja. Ya. Cuma kalau untuk Jawa Barat kasusnya beda, itu 2 tahun yang ke belakang itu. SKUMK Jawa Barat tuh ada dua untuk tahun 2022 dan 2023 itu. Satu SK untuk yang karyawan di bawah setahun, satu lagi SK untuk setahun ke atas. Dan itu mensyaratkan harus bersepakat dengan serikat pekerja. Se-Indonesia itu cuma satu yang aneh, itu Provinsi Jawa Barat. Maka kami yang ada di Jawa Barat tuh, 2 tahun kemarin itu, kami harus berunding dengan serikat pekerja untuk membahas, menyepakati kenaikan upah karyawan untuk masa kerja setahun ke atas. Dan itu tidak dialami oleh provinsi lain. Provinsi lain itu silahkan manajemen yang menentukan. Kalau kami kemarin, cuma gubernur sekarang yang gantiin Ridwan Kamil berani dia menolak keinginan. Karena gedung sate itu setiap tahun dikepung gitu oleh buruh. Ya, jadi Ridwan Kamil mencoba mengakomodir gitu. Ya ini kita mau nggak mau karena amanat dari SK untuk upah yang di atas tahun itu harus bersepakat dengan serikat pekerja. Mau nggak mau harus meeting, bersepakat dengan mereka. Gitu. Jadi gini, ada perusahaan-perusahaan yang mungkin 2 atau 3 tahun tidak pernah merubah struktur skala upah. Dan itu hanya dimungkinkan untuk perusahaan yang memang nilai upahnya sudah melampaui upah minimum. Jadi sudah nggak punya kewajiban. Iya kan? Tapi kalau misalnya upah terendahnya itu setara upah minimum, apalagi hanya 75% dari upah minimum misalnya, ya karena yang selebihnya mungkin dimasukin ke tunjangan tunjangan tetap bisa saja. Mau nggak mau setidak-tidaknya untuk angka upah terendahnya harus di-adjust gitu.
supaya tidak melanggar regulasi. Kan itu persoalannya sebenarnya. Ya. Ada sih BUMN-BUMN yang papan atas, termasuk mungkin BCA misalnya, bank-bank papan atas itu, mereka mah nggak kemudian harus sontak Januari itu ngerubah, enggak. Lihat angkanya juga udah jauh lebih tinggi dari upah minimum. Udah nggak ada urusan istilahnya. Ya, mereka udah punya cara sendiri. Jadi bisa saja beda perlakuan Bu antara yang Siap, Pak. terendah dan yang grade di atasnya itu gitu. Bisa aja beda perlakuan. Dan tergantung posisi angkanya apa. Memang benar-benar di bottom line upah minimum atau udah di atas bottom line. Kalau udah di atas bottom line, hemat saya sih sudah tidak ada kewajiban tiap tahun mesti ngerubah angka-angka. Artinya masih dinilai mengikuti aturan gitu, Mas. Gitu Bu penjelasannya. Siap, Pak. Makasih, Pak Dadan. Ya, ya. Silakan mungkin yang lain ada pertanyaan mengenai komponen ya. Silakan. Silakan. Kalau ada yang mau ditanya. Gimana udah jelas ya soal komponen ya? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ke yang satu lagi. Karena di unit kompetensi yang pertama ini mengenai menyusun sistem remunerasi memang terdiri dari dua segmen. Satu yang barusan saya share poin-poinnya yaitu tentang komponen upah dan komponen non upah. Satu lagi adalah mengenai menyusun struktur dan skala upah. Mungkin ada yang bertanya, emang bedanya apa dengan yang kemarin diobrolin, menyusun grading jabatan? Ada perbedaan. Kalau yang kemarin kan kita cuma memberi bobot, ya kan? Job ini bobot berapa atau skor berapa, gitu kan? Sehingga masuknya di dalam grade berapa, ya. Jadi semua jabatan yang ada di dalam struktur organisasi kita, yang ada kotak-kotak itu, ya, itu semuanya harus punya bobotnya berapa. Nah, nanti kita bisa bikin grouping, kan? Sesuai dengan yang kemarin ada norma, kan? Grade 1 skor sekian sampai sekian, grade 2 skor sekian sampai sekian itu masuk. Nah, itu yang disebut menyusun grading jabatan. Terus apa bedanya dengan struktur skala upah? Kalau struktur skala upah itu sudah mulai muncul rupiah. Angka rupiahnya sudah muncul. Ya. Jadi dari yang kemarin itu ada grade 1 skor sekian, grade 2 skor sekian. Tinggal ditambahin 3 kolom ke kanan. Apa 3 kolom ke kanan itu? Kolom pertama adalah upah terendah. Kolom kedua adalah midpoint, upah tengah. Dan kolom ketiga adalah upah maksimum, upah tertinggi. Misal, grade 1. Grade 1 itu jabatan apa aja sih? Saya ambil contoh, kalau grade 1 pasti paling rendah ya. Mungkin yang paling gampang, office boy, misalnya ya. Kernet, angkutan, misalnya, masuk ke situ. Ya. Atau kalau kami di bagian cutting, misalnya tukang ampar kain, ya kerjanya cuma ngampar-ngampar kain gitu. Simple kan? Itu masuk di grade 1. Nah, untuk pendatang baru, ya pasti dong dia akan masuk di angka terendah dulu, betul? Terendah dulu, misalnya UMK aja. Ya. Tapi kan kita tahu ada OB yang udah 20 tahun kan di situ. Nah, kernet yang udah 15 tahun. Pertanyaannya, mau disamain gitu upahnya? Makanya muncul kan 3 kolom.
terendah, midpoint, tertinggi. Salah satunya adalah untuk mengakomodir masa kerja yang berbeda-beda. Ya, tapi kan Pak, tidak berarti orang makin lama kerja makin bagus kerjanya. Betul. Tapi mohon maaf, di dalam regulasi Indonesia, Anda boleh bongkar-bongkar tuh regulasi, masih mencantumkan masa kerja sebagai compensable factor. Jadi maksudnya mungkin antara orang baru orang lama, lah jangan dibikin sama dong, itu nggak fair ya, cengli juga sih. Dan lazimnya kan orang makin lama kerja, mestinya kan lebih ahli, lebih terampil. Wajar kalau diberi upah yang lebih besar. Masuk akal. Tapi selain itu juga untuk mengakomodir bukan hanya sekedar masa kerja, tapi kita bisa memasukkan misalnya dari sisi kompetensi dan dari sisi performance bisa saja. Ya. Yang bingung itu kan begini, mungkin ada office boy udah 20 tahun, upahnya udah mentok itu di yang sebelah kanan, tok. Atasannya mau naikin upah dia juga bingung. Sudah nyampe ke border batas. Ya kan? Nah, paling menunggu adjustment yang tadi buka tindanya, adjustment tiap tahun gitu. Kan bergerak tuh angkanya. Yang disebut upah sundulan itu, Bu. Nah, jadi sebenarnya kalau ditanya, ini selalu saja ditanyakan struktur skala upah. Emang binatang apa itu struktur skala? Sebenarnya hanya sebuah tabel. Hanya sebuah tabel. Nggak lebih, nggak kurang. Bahkan ada yang isinya itu cuma 3 kolom. Ada yang cuma 3 kolom. Satu adalah kolom golongan, 1, 2, 3, dan seterusnya sampai berapa terserah kita mau berapa lapis. Gitu. Mau sampai 13 atau 17 lapis seperti ASN itu 17 lapis. 1 sampai 17. 2 itu cuman mencantumkan terendah dan tertinggi. Ada yang cuman gitu. Tengahnya nggak dimasukin. Tapi kalau lihat contoh-contoh yang ada dalam lampiran Permenaker 1 2017, itu lazimnya itu ada 3. Ya, yaitu upah terendah, upah tengah, dan upah maksimum. Jadi kolom yang pertama adalah golongan. Cuma kalau saya boleh mengkritik ya, itu lampiran yang ada di Permenaker itu harusnya ditambahin 1 kolom. Setelah golongan itu ada 1 kolom. Apa coba? Daftar jabatan. Daftar jabatan yang ada di golongan itu tuh apa aja? Golongan 1, selain office boy sama kernet, angkutan, apalagi ada lagi nggak sih? Sales promotion boy, sales promotion girl yang ada di toko masuk kemana? Masuk nggak ke situ? Ini sebenarnya untuk memudahkan aja. Ya. Jadi kebanyakan akhirnya gini, perusahaan-perusahaan itu punya dokumen satu lagi, yaitu dokumen job grading itu yang kemarin dibahas, dokumen job grading. Ya. Ada golongan, ya, itu cuma 2 kolom ya. Golongan. Kolom kedua isinya daftar jabatan. Jadi yang masuk golongan 1, golongan 2, golongan 3 itu jabatan apa aja. Listnya ada di situ. Tapi sebenarnya kalau kita mau memindahkan itu list ke dalam struktur skala upah, sebenarnya kita nggak perlu lagi dokumen lain. Benar nggak? Bisa dalam satu display. Ya, tapi ini kan tidak wajib harus seperti itu. Mau dipisah boleh. Atau kita hanya meniru contoh aja yang ada dalam lampiran peraturan menteri. Ya boleh-boleh aja. Gitu ya. Yang penting kan sebenarnya bahwa itu bisa dieksekusi dengan baik, bisa memberi guidance kepada semua manajer, semua karyawan mengenai posisi dia di mana, ya, dia punya kans untuk naik sampai ke angka berapa, ya, atau seorang atasan masih bisa mempromosikan kenaikan upahnya sampai dengan angka berapa. Nah, itulah perbedaan antara grading jabatan dengan struktur skala upah.
Bedanya di situ. Di struktur skala upah sudah ada angka rupiah, ya. Poin atau skornya sudah nggak dicantumkan lagi, tapi kalau mau dicantumkan juga boleh-boleh saja. Atau menuangkan list jabatannya juga boleh-boleh saja. Tapi kalau saya melihat contoh-contoh dalam lampiran peraturan menteri, itu cuma ada golongan, kemudian upah terendah, upah tengah, dan upah maksimum rupiahnya. Ya. Itu sekilas tentang struktur skala upah. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Biasanya Pak Riko nih yang rajin nanya nih. Silakan, silakan kalau ada yang mau bertanya atau mau komen boleh. Ya, Pak Dadang, Ya. kembali ke tugas terakhir kan terkait dengan penggolongan karyawan ya. Kalau yang saya lakukan di kantor lebih ke, kalau saya coba lihat dari teori yang ada lebih diklasifikasi berarti ya. Artinya kita klasifikasikan yang eh, tepatnya ini ada tiga klasifikasi karena kita tidak punya direktur Pak, langsung owner. Jadi hanya level manajer tertinggi di struktur kita. Level kita ada tiga, klasifikasi ada tiga, staff, supervisor, dan manajerial. Nah, staff di sini ada beberapa jabatan dari operator, ya rata-rata operator, tapi kita lihat dari paling bottomnya ya OB tadi Bapak bilang seperti itu. Tapi lebih banyaknya ke ini, lebih banyaknya ke klasifikasi saja. Nah, pertanyaan saya terkait dengan penentuan angka ini Pak. Karena kalau yang berjalan sekarang sih saya dapat angka dari mau tidak mau kan emang kalau kita coba standarisasikan, saya balikin lagi ke owner maunya seperti apa ya agreementnya dan dibuat tertulis. Jadi jujur aja Pak, saya nggak pakai rumus yang saklek karena seperti yang saya bilang di pertemuan sebelumnya kita ada kembalikan yang 2004 kemarin tuh yang Bapak bilang sudah nggak update itu loh Pak. Saya awalnya pakai rumus itu, cuma susah saya nemuin angkanya. Jadi eh, saya nggak tahu deh nanti rencananya portfolionya harus lampirkan angka juga atau tidak. Misalnya ternyata harus lampirkan angka, ya semoga diklasifikasi apa dirahasiakan sama tim Bapak ya, karena kita ada angka di situ Pak. Nah poinnya adalah untuk menentukan. Jadi di saya ini klasifikasi jabatan atau posisinya, tingkatan jabatan, contoh klasifikasinya staff, jabatannya operator semua, ya dari operator yang non skill sampai skill sekali, terus ada tingkatan jabatan pemula, media dan mahir, baru upah kita hanya tiga dari upah terendah, upah terendah dan tertinggi saja di kita hanya dua saja emang. Nah itu gambarnya. Nah untuk mengenai top stopnya, saya tinggal minta angka sama owner untuk upah terendah yang paling tingginya berapa, upah tertinggi yang paling tingginya berapa. Jadi itu kita ikat setiap kali kita merekrut orang kayak gitu gambarannya. Nah poinnya adalah Pak saya nggak pakai rumus Pak, saya nggak pakai rumus, saya berbicara dengan kebijakan dari owner yang mau seperti apa. Yang penting gradingnya tadi sudah dijalankan, sudah ada, biar owner juga punya patokan. Karena pertama kali saya masuk ke sini, sorry to say, level supervisor ada yang lebih gede gajinya daripada manajer, Pak. Terjadi. Jadi owner karena like dislike, owner ketika mau interview orang, dia sesuaikan ketika dirasa perlu level supervisor, kepala bagian, tapi dia rasa perlu dan emang susah nyarinya, dikasih gaji selevel manajer ada, Pak. Jadi struktur upah yang saya temukan di sini ngaco, bukan ngaco, bingung saya untuk klasifikasinya. Dia akhirnya pelan-pelan dikondisikan. Jadi setiap kali orang mau rekrut, kita sesuaikan dengan skala upah yang sudah saya buat ini. Tapi poinnya tadi ketika ada yang ngaco ini, ya mau nggak mau saya harus bermain cerdas lah ya, seperti itu gambarannya. Nah itu nggak masalah ya kayak gitu Pak. Karena emang tujuannya saya nggak pakai rumus yang saklek. Apalagi balik yang saya berapa bulan yang lalu saya ditrainingkan di Snaker itu untuk yang kemarin Bapak bilang sudah nggak update itu loh Pak. Tahun 2014 ya Pak. Nah, gitu sih Pak, dan gambarannya Ya. gimana Pak? Kalau ada supervisor gajinya melampaui manajer, tinggal sekarang pertanyaan, apakah manajer itu manajer baru dipromosikan dan si supervisornya sudah 30 tahun? Kalau kondisinya kayak gitu, saya mungkin manggut-manggut aja sih. Jadi Yang ya satu oke oke manajer. oke oke oke. Jadi setuju Pak gini, manajer di kita cuma dikit Pak. Hanya manajer HRD, manajer produksi, ada tiga, satu lagi ada manajer office ya, tiga lah ya. Nah, supervisornya biasanya staf ahli Pak, kayak orang mekanik Pak. Kalau nggak kepala boiler, yang emang kita susah untuk mencarinya. Betul, orangnya udah puluhan tahun Pak, secara usia maupun dari sisi pengalaman. Tapi karena di strukturnya nggak ada manajer,
Jadi ya mau nggak mau emang dia harus reporting ke kepala produksi. Jadi gajinya juga sama manajernya bisa jadi lebih. Karena manajer produksi ya dia menghandle keseluruhan ya. Tapi emang dia nggak ngerti terkait dengan penanganan boiler segala macam, lebih ke bisnis saja. Nah, dia dikondisikan lah oleh kita, ya udah itu emang staf ahli istilahnya kayak gitu. Yang kembali tadi yang Bapak bilang jabatan fungsional maupun jabatan struktural. Jadi kita larinya ke fungsional. Gitu sih gambarannya Pak di tempat saya ini Pak. Ya. Menentukan itu berarti nggak ada metode yang dipakai kan. Pokoknya udah keputusan owner gitu. Kembali lagi ke owner Pak. Nah, Makanya ya seperti itu itu. kan. Berarti kan metode yang pakai judgement kan. Judgment. Ya kalau terjadi seperti itu pasti rada aneh gitu. Kalau ngelihat struktur skala upah atau job grading itu, maka si teknisi boiler yang jago ini tuh bisa saja disebutnya adalah overpaid ya. Overpaid bisa. Dan si manajer itu bisa juga disebut underpaid kondisinya. Tapi untuk memastikan apakah ini overpaid atau underpaid, maka harus dilakukan evaluasi jabatan ulang kalau menurut saya. Bila perlu menggunakan satu instrumen yang lebih kuantitatif. Karena takutnya bahwa judgement yang dilakukan owner itu ada kekeliruan, terlalu subjektif. Kalau saya boleh menduga, ya mungkin ini tipikal owner yang lebih menghargai orang teknik daripada orang manajemen. Betul, Gitu. betul, Ya. betul, betul Pak, betul Pak, betul. Di, Betul. Karena di, emang kebetulan yang order kita kayak memang gitu teknik di Pak. tempat lain banyak, Pak. Bapak Oh, nggak sendirian. Di tempat lain juga banyak. Ya, siap Pak, termasuk siap, di, siap, di, siap, di tempat saya juga dulu begitu. siap, siap. Ada Makanya orang-orang PR-nya gitu spesial. sih Pak. PR-nya gitu, karena owner emang benar-benar jago di teknik dan tanda kutip mengabaikan hal-hal yang terkait dengan manajemen gitu loh. Ya, biasanya itulah owner-owner perusahaan yang memang mereka merintis pabrik itu dari nol. Dan dia dari awal memang mengalami belepoten oli gitu. Tahu. Maka dia lebih menghargai orang-orang yang nasibnya mirip dia gitu. Kalau orang manajerial kan, wah lo mah kan kerja bersih katanya. Cuman mikir di meja gitu. Nggak usah minta gaji gede-gede, lu nggak ngapa-ngapain. Jadi kan ini kan mesti diluruskan. Oleh karena itu kan metodologi evaluasi jabatan itu diperlukan. Sekalipun juga kita boleh merancang sendiri compensable faktor apa yang mau dipakai, ya kan? Bobotnya berapa? Bebas. Ya, sepanjang itu memang kita menilai itu masih fair. Karena yang tadi saya juga jawab pertanyaan Bu Katrin itu ya, doktrin dasar dari evaluasi jabatan itu adalah simple. Bagaimana mewujudkan equal pay for equal job. Bayaran yang sama untuk pekerjaan yang bobotnya sama. Sekalipun bidang dan job title-nya beda. Yang tadi saya contohkan antara suster dengan teknisi elektro di rumah sakit. Bisa aja. Golongannya sama, upahnya sama. Betul nggak? Ya. Jadi, ya itu fenomenanya kan kalau ada yang anomali dalam pengupahan itu apa? Tadi, overpaid, underpaid. Kalau overpaid itu adalah ada kopral bergaji jenderal. Itu overpaid. Kopral bergaji jenderal. Kalau underpaid, jenderal bergaji kopral. Ya, kasihan tuh si jenderal yang bergaji kopral itu. Itu nasib manajer di tempat Anda tadi. Ya, sedangkan yang satu lagi, ya, ada kopral bergaji jenderal. Itu teknisi boiler di tempat Anda. Tinggal sekarang oke lah, mungkin saya salah. Mungkin Pak Riko juga salah menilai. Ya udah, lakukan aja job evaluation. Gunakan satu metodologi yang valid dan teruji. Ya, bila perlu undang konsultan dari luar.
Tetapi kembali sebenarnya, kalau value dari owner itu tetap itu, orang teknik lebih berharga daripada non-teknik, ya itu kan sudah dogmatis. Sama di tempat saya dulu di perusahaan tekstil ya, tahun 90, 97 saya di tekstil. Yang namanya anak mas itu orang produksi. Kita kan manufaktur. Non produksi itu warga negara kelas 2. Dan itu kan bukan cuma di upah, juga di fasilitas. Orang produksi mah dapat fasilitas mobil, rumah, sepeda motor minimal. Nah, kita yang ada di personalia cuma jadi penonton aja gitu. Mau jadi curhat ini gimana ini? Kayaknya cerita aja gitu, cerita. Makanya saya pikir juga kalau saya nggak pindah itu ya. Ya gitu-gitu aja. Gitu. Makanya harus berani. Kalau Anda ngerasa bahwa Anda nggak bisa bertumbuh di sebuah tempat, ya pindahlah. Anda kan bukan pohon, ya nggak? Ya, kecuali kalau pohon, ya susah mindahinnya gitu. Kalau Anda manusia kan gampang gitu pindahnya. Tidak sesulit memindahkan pohon, kan begitu. Ya. Selesaikan sertifikasi dulu, Pak. Iya. Ya kumpulin dulu lah portofolionya, keahliannya. Gitu. Pak Andi Ya, sama kayak Pak saya Andi juga ya. udah punya akun LinkedIn, coba bikin LinkedIn, bikin branding yang bagus. Sudah Pak, Bikin sudah you, aman, aman. bikin YouTube, TikTok, naon lah pokoknya mah yang penting mah orang kenal sama kita, ya. Iyalah, apalagi masih muda. Kalau saya mas sebenarnya juga apa ya, saya juga nih ditawarin mau ngambil S3 nih, saya administrasi bisnis di Unpad. Perlu nggak perlu gitu. Tapi kalau berpikir ya misalnya biayanya mungkin saya masih sanggup bayar. Ya, ini di grupnya grup dokter Unpad ini WA terus ini untuk pendaftaran. Ya, ya itu oke lah. Saya umur udah 58, sebenarnya juga harusnya udah pensiun. Ya. Cuma belum dipensiunkan gitu masalahnya kan. Ya terserah. Yang penting saya mempersiapkan diri aja. Harus selalu mempersiapkan diri. Ya, gitu Pak Riko. Ada yang lain yang mau tanya? Silakan. Saya, Pak. Ya, silakan Pak Andi. Nah, kalau di tempat saya itu secara spesifik struktur skala upah belum ada, Pak Dadang. Tapi sejak saya masuk dari tahun 2004, jadi baik grade jabatan pun juga sama. Seperti yang disampaikan tadi Pak Riko juga saya alami juga bahwa operator itu gajinya lebih besar daripada jabatan supervisor, bahkan manajer itu juga kalah itu ada. Oh. Tapi yang dijelaskan Pak Dadang tadi Ya. terkait mungkin masa kerja, oke lah. Nah, yang jadi masalah beberapa tahun terakhir dengan konsekuensi upah minimum yang relatif mempusingkan baik HRD ataupun serikat pekerja, karena kan equal pay for equal job ini di tempat saya hampir dikatakan belum tercapai gitu. Nah, apa yang harus dilakukan untuk supaya itu tercapai dan tercipta struktur skala upah yang tepat ini. Karena di Jepangnya juga sama konsepnya tadi. Dia lebih menghargai orang-orang lapangan, orang-orang gemba yang ngasilin barang Ya. dibandingkan orang-orang duduk di kantor gitu. Konsepnya seperti itu. Terima kasih Pak Dada. Ya. Ya. Berarti sebenarnya di perusahaan-perusahaan yang seperti itu, ya, dia punya compensable factor itu dan pembobotan itu lebih kepada core process, ya. Core process yang dianggap sumbangsihnya kepada organisasi itu lebih besar daripada fungsi pendukung seperti kita di HR, di accounting, di finance, di pembelian itu dianggapnya warga negara kelas 2. Istilah orang Sunda mah ana mah bukan boga lalakon gitu ya. Bukan pemegang peran utama gitu. Figuran aja ya. Ya itu nasibnya ya. Jadi justru itu yang harus dirubah itu pertama kali adalah paradigmanya gitu. Paradigma. Apa betul begitu? Ya, ya tinggal diubah. Cuma ujung-ujungnya tetap itu kan hak prerogatif dari pimpinan puncak
atau dari owner yang menganggap aspek apa yang bagi dia itu paling penting tuh ya ini gitu. Makanya saya nggak heran cerita-cerita tadi itu karena saya juga ngalami. Saya mengalami gitu di perusahaan tekstil ya, dan itu hampir semua barangkali orang tekstil kayak gitu di Bandung ini. Ya, dan tekstil di Bandung itu kan paling besar di Asia Tenggara itu. Jangan salah loh. Ya, tipikal sama. Orang teknik dan orang pabrik, orang produksi itu diberi value lebih besar karena dianggap sebagai kontributor yang lebih besar daripada fungsi-fungsi pendukung gitu. Maka mereka relatif lebih besar, mereka punya gaji, ya, punya upah. Dan fasilitas pun lebih bagus. Di tempat saya dulu itu kan level kepala seksi aja ya. Kepala seksi itu di bawah kepala bagian. Itu dapat fasilitas rumah, mobil. Ya. Jadi mereka mencicil tapi dengan subsidi dan tanpa bunga. Wah, gitu. Boleh dibilang jatuhnya setengah harga itu kalau dihitung itu. Kerja 3-5 tahun aja bisa punya rumah, bisa punya mobil. Ya. Sementara saya di sana udah 7 tahun, mau pinjam duit buat uang buka mobil aja nggak dikasih. Wah, benar ini saya bilang ya, saya harus keluar gitu. Seketika saya pindah, langsung saya jadi manajer, ya, langsung dapat kendaraan dan langsung berlibur ke luar negeri gitu. Ya. Nggak usah pusing-pusing gitu. Ya. Cuma harus rada nekat gitu. Ya kan? Nah, kadang kan pindah itu kan juga kadang kita worry ya. Wah, ini kita bisa cocok. Ya, kuncinya banyak berdoa. Banyak berdoa. Memang sih dapat bos yang baik itu ya milik-milikan lah di sini ya, jodoh-jodohan juga. Gitu. Jadi apa ngerubahnya terus ngerubah dari paradigma top management dulu gitu. Tentang compensable faktor apa, bobotnya berapa, apa yang dianggap paling penting. Ya, kalau dugaan saya dia menggunakan satu cara berpikir bahwa yang paling penting adalah yang kontribusi pada bisnisnya dianggap paling penting, paling gede. Yaitu tiada lain tiada bukan yang disebut core process, core business. Betul nggak? Core business itu terwakilinya oleh apa? Kalau dia manufaktur kan pasti produksi dan teknik. Pasti orang produksi dan teknik itu adalah warga negara kelas 1. Bahkan marketing kalau di perusahaan lain itu juga disebut core business, itu malah nggak masuk core business. Marketing itu. Karena seperti di banyak perusahaan tekstil, kadang-kadang yang jadi sales itu ownernya langsung yang jadi sales. Karena memang jualnya bukan jual eceran ya, kita jualannya kontainer gitu. Ya kan? Dan yang bisa melakukan penjualan kayak gitu kan cuma owner yang bisa keliling dunia ketemu bayar-bayar di luar negeri ya. Nah, itu langsung ditangani oleh owner. Kalau nggak owner ya keluarga owner gitu yang menjadi kepercayaan. Gitu Pak. Siap. Ya. Terus gini Pak, itu kan paradigma orang atas kan kita agak susah untuk menjangkau di situ Pak. Apa yang kita lakukan yang di middle ini Pak? Selain tadi kita memberikan propose terkait mungkin job evaluation ataupun juga struktur skala upah yang lebih berkeadilan lah. Seperti apa kira-kira? Bisa kita perbaiki kalau yang ada di struktur skala upah itu kan penerimaan rutin ya tiap bulan gitu kan. Bisa kita coba usulkan satu skema reward system. Reward system yaitu insentif, bonus gitu ya. Tapi tentu itu memerlukan satu sistem pengukuran dan pengelolaan yang baik. Jadi nanti kita bicaranya sistem manajemen kinerja, KPI, ya, kemudian sistem informasinya itu diperlukan. Jadi kalaupun mereka mungkin upah tiap bulan yang rutinnya itu nggak terlalu besar, tapi mereka bisa berharap kalau mereka kerja bagus, mereka dapat reward begitu, ya, insentif, bonus. Gitu. Itu Oke Pak, paling terima kasih caranya. Pak. Ya, Siap. Terima kasih banyak Pak. sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Oke, kalau nggak ada, saya masuk ke unit kompetensi yang kedua, yaitu menentukan atau menetapkan upah pekerja. Ini nyambung sebenarnya.
menetapkan upah pekerja ini ada yang sifatnya kolektif, ada yang sifatnya individu. Yang kolektif itu yang mana? Yang tadi ditanyakan sama Bu Catherine. Kalau UMK naik gimana? Harus melakukan adjustment kan terhadap angka-angka yang ada dalam struktur skala upah itu. Kecuali ya kalau upah terendahnya udah melampaui upah minimum, itu tidak wajib tiap tahun. Betul nggak? Nah, itu yang disebut menentukan upah pekerja bisa bisa terjadi karena apa? Karena perubahan regulasi. Misalnya perubahan SK Gubernur ya tentang upah minimum baru setiap tahun yang berlaku setiap 1 Januari kan gitu. Ya, itu. Itu yang kolektif pasti seperti itulah. Itu masalah klasik ya. Tiap tahun tuh kita selalu ribut ya, baik di tingkat makro ya, serikat buruh itu menggelar demo di mana-mana kan gitu. Atau di tingkat mikro, di tingkat perusahaan sama juga. Setelah keluar SK itu kan kita juga mesti mikir, ini mau kayak gimana ini anggaran perusahaan cukup nggak? Sampai berapa persen kita bisa mengcover gitu, kenaikan? Bahkan kan ada yang ditunda atau naiknya nggak seperti yang diharapkan gitu ya. Satu lagi ada yang sifatnya menentukan upah pekerja secara individu. Misalnya karena promosi, ya kan harus ditentukan berapa. Atau karena kita menerima karyawan baru. Menerima karyawan baru kan harus disepakati dong upahnya berapa. Tapi sebenarnya itu bisa saja sederhana masalahnya. Apabila struktur skala upahnya cukup memadai gitu, untuk dijadikan rujukan. Betul nggak? Kalau yang tadi yang banyak anomali itu kan udah kacau kan? Sekalipun kita punya tabel, tapi pelaksanaannya sebagai kacau. Betul nggak? Karena terjadi yang underpaid dan overpaid. Jadi malah ada orang-orang tertentu yang tidak terkena aturan main tabel struktur skala upah. Betul nggak? Dia punya tabel sendiri gitu, yang tidak tertulis. Iya kan? Tabel sendiri tidak tertulis. Ya gimana bos aja kan gitu. Ya. Dan di perusahaan keluarga itu ya tipikal kayak gitu. Perusahaan keluarga. Sangat fleksibel. Kalau belum boleh dibilang chaos ya. Sangat fleksibel. Ya, gini-gini juga saya sekalipun waktu itu ngerasa jadi warga negara kelas 2. Ya. Tapi kalau boleh saya sharing, saya pernah naik gaji 5 kali dalam setahun. Ya. Pernah. Ya. Ya ngomong aja, kayaknya ini kekecilan nih, saya butuh lebih banyak. Ya, untungnya bos saya baik gitu. Ya memang butuhnya berapa katanya. Saya sampai ngalamin naik gaji sampai 5 kali dalam setahun. Nostalgia lah. Ya, Pak. Gimana? Kasih triknya, Pak. Triknya ya pertama memang kita harus jadi nice people lah, komunikatif, nice people dan bisa menunjukkan bahwa intinya gini kalau kita jadi bos, pokoknya apa yang ia harapkan kita coba wujudkan gitu. Termasuk jangan menunda-nunda. Gini deh kalau Bapak Ibu juga kalau punya anak buah, udah ngerasa ngasih instruksi jelas apa yang diminta dan diharapkan, tapi berhari-hari ditunggu kok nggak ada juga gitu. Kesal juga kan gitu. Iya kan? Tapi juga nanti tergantung bos bos kita orang kayak apa gitu. Iya kan? Apakah orang yang cukup akomodatif ya mau dengerin gitu ya atau yang tangan besi. Enggak juga sih. Tapi semua saya mah apa ya kalau kita nice dan eh, konsultatif, kooperatif, umumnya semua atasan senang sama kita. Percaya deh. Ya nggak? Pasti. Bahkan kadang-kadang bos itu punya keinginan yang menurut saya mah rada nggak logis ya. Ini cerita aja nih. Dulu bos saya bilang, ini kepala satpam kita ini orang hebat. Kerjanya bagus. Ada nih kepala satpam, level mana. Bagus loh dia kerjanya. Emang kenapa Pak saya bilang? Dia itu nggak pernah pulang kalau saya belum pulang. Cuman itu penjelasannya. Lucu kan gitu. Jadi harus begadang di pabrik gitu, nunggu bos pulang baru boleh pulang gitu. Baru disebut bagus kerjanya. Saya ada bertanya-tanya, oh gitu ngukurnya. Makanya orang-orang yang sangat pandai dalam tanda petik itu sengaja gitu.
jam 5 sore dia menghadap ke ruangan bos. Biar tahu sore-sore gue udah masih di sini lah sore-sore. Jam 5 setengah 6 kadang-kadang jam 6 itu. Ngapa datang-datang ke kamar bos itu sore-sore? Apa nggak bisa tadi pagi apa? Jadi kan ada maksud bahwa oh saya standby terus loh sampai sore. Ya, nungguin bos pulang baru saya pulang. Jadi kan akhirnya apa? Itu kan dijadikan satu apa ya? Boleh dibilang siasat ya, siasat. Menurut saya konyol gitu. Ya. Artinya kan itu bukan cara kerja yang profesional kalau menurut saya. Makanya kalau bicara menilai kinerja itu harus jelas kita punya KPI apa seperti itu. Jadi kalau kalau kayak demikian itu kalau kita nggak punya sistem ya seolah-olah apa? Mereka yang stay lebih lama di pabrik dianggap lebih bagus daripada yang sebenarnya on time tapi kerjanya efektif. Ya kan? Silakan Pak Riko. Padahal Punten, kalau saya perhatikan kan dari materi yang Pak Tri sebelumnya dengan Bapak ini, kalau Bapak lebih cenderungnya yang Bapak kasih sekarang ini bersinggungan dengan normatif Pak ya, aturannya Pak ya. Apalagi berhubungan dengan skala upah, grading tadi segala macam ada aturannya. Nah, saya yakin ini Bapak Ibu yang lain pun mungkin ada pikir yang sama dengan saya. Ya makanya kita mau minta masukan atau insight dari Bapak juga. Jadi gini Pak, sepemahaman saya, kita kan punya dua kaki Pak ya, dari sisi karyawan dan owner lah bisa dibilang seperti itu. Kita ambil contoh Pak, di zaman awal-awal saya masuk, kenaikan upah itu bisa dikatakan hampir nggak ada di awal tahun itu Pak, menyesuaikan dengan UMK. Akhirnya saya masuk, saya buatkanlah proposalnya, saya jelaskan berdasarkan undang-undangnya, risk manajemennya lah, undang-undangnya seperti ini, kenaikan seperti ini, bla 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 bla. Saya di sini sudah 2 tahun. Tahun pertama mereka belum bisa comply harus ngikuti UMK di tahun ini. Jadi andai pun mau mereka minta tenggat 3 bulan Pak. Artinya bulan pertama berapa orang, bulan kedua, ketiga, tapi nggak ada rapelan. Artinya yang masuk ke bulan ketiga, bulan satu dua mereka nggak dapat kenaikan di UMK untuk upah sundulan itu tadi. Ya, poinnya adalah Pak, kesaklakan seperti apa yang harus kita kondisikan Pak? Maksudnya satu sisi kan saya paham kondisi perusahaan. Ya, owner juga sampai bilang Pak kondisi kita seperti ini. Kalau saya naikin semua, bahaya nanti. Apakah harus gimana gimana? Sih kan sih kita jadi bisnis partner juga ya untuk ngasih solusi ya. Satu sisi regulasi udah jelas. Nah, mau tidak mau dari sisi saya, insight yang saya kasih adalah ya udah Bu, kalau emang seperti itu kita sudah ada LKS bipartit ya. Kita kondisikan dengan PB karyawan-karyawan ini biar mereka tidak ada tanda kutip ketidaksukaan. Mau tidak mau Pak itu harus saya lakukan. Nah, mungkin kalau Bapak di posisi saya Pak dengan pengalaman Bapak yang jauh lebih banyak, gimana dari Bapak sendiri langkah yang akan Bapak lakukan? Mungkin pembelajaran juga untuk saya ke depannya Pak. Terima kasih Pak. Gampang jawabannya sama. Yang saya lakukan itu seperti yang Pak Riko lakukan. Ya. Ya, kalau kalau regulasi atau normatif itu kan hitam putih. Betul nggak? Salah tidak salah, melanggar atau patuh kan begitu. Hitam putih. Kecuali yang tidak diwajibkan. Kalau tidak diwajibkan itu yang disebut apa? Syarat kerja kan gitu ya. Syarat kerja itu adalah hak dan kewajiban yang belum diatur dalam peraturan. Jadi kuncinya bersepakat, bersepakat. Paling nanti problemnya itu kalau kita diperiksa gitu. Ya nggak? Penjelasannya bukan. Kalau auditor kan bilangnya hitam putih dia mah, ya kan? Kecuali kalau dia disuruh ngurusin pabrik. Ini ada pabrik nih, Bapak ya, atau Ibu urusin. Ibu kan pengawas. Tolong urusin pabriknya sama Ibu. Gimana ya? Mungkin Ibu malah nggak bisa tidur di berhari-hari gitu. Ya, saya ambil contoh gini. Kabupaten Bogor ya, dulu tahun 2015 lah atau 2014. Upah minimumnya pernah naik 75%. Kabupaten Bogor. Itu waktu upah minimum udah bergerak kayak bola liar. Jakarta sendiri pernah naik 45%. Waktu Pak Jokowi kayaknya jadi gubernur ya. Atau Ahok ya. Terus Kabupaten Cianjur pernah naik 50% upah minimum. Masuk ke akal nggak kalau kita pakai hitungan inflasi? Nggak masuk akal. Ya.
Terus itu kenapa bisa terjadi? Itu karena kepentingan kepala daerah dalam rangka pilkada. Ya. Jadi kalau saya nih kandidat nih, ya kalau ketemu buruh itu happy. Wah ini suara nih, ya. Jadi saya harus kasih stimulus ke mereka supaya memilih saya. Gitu. Caranya adalah, udah deh nanti pokoknya upah minimum naik. Kamu minta berapa sih? Saya naikin. Kacau itu, kayak bola liar. Nah, yang tadi di Bogor itu naik 70%. Apa yang terjadi kemudian? Karena dilaksanakan tuh nggak mungkin. Kecuali perusahaan-perusahaan yang sudah sangat mampu ya, finansialnya. Yang terjadi apa coba? Mereka melakukan kesepakatan di bawah tangan. Persis seperti yang Pak Riko lakukan. Jadi mereka menaikkannya tidak 70%. Ya mereka mampunya berapa? Dan mereka bersepakat dengan karyawan mereka sendiri. Di Snaker tahu nggak? Tahu. Tapi mereka juga nggak bisa apa-apa. Tahu tapi ya udah. Istilahnya kalau orang Sunda bilang mengpencarang gini, gitu. Kan yang jauh lebih penting itu kan keberlangsungan usaha, betul nggak? Kalau banyak perusahaan tutup ya sekarang mulai ada yang panik ya, eh, kehilangan pekerjaan. Malah sekarang viral tuh di IG itu. Gen Z itu jauh lebih susah cari kerja sekarang itu. Karena banyak pabrik juga ngurangin karyawan, malah ada yang tutup. Problem. Nah, tapi kalau secara regulasi itu salah nggak? Ya salah. Ya salah. Nah, tapi kalau bicara bahwa itu satu-satunya jalan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan dan kelangsungan kerja karyawan, jadi itu tuh keputusan yang tidak benar, tapi baik. Tapi baik. Jadi itulah bedanya baik dan benar tuh di situ. Gitu. Ya nggak? Tidak benar tapi baik. Yang ideal kan yang benar dan baik, betul nggak? Saya kira gitu aja penjelasannya. Ya. Siap, terima kasih Pak. Oke, jadi itu silakan Bung Katen, silakan. Ya. Eh, Pak Dadang mau mau minta saran Pak, kalau misalnya terkait upah sundulan, eh, boleh tidak boleh kriterianya gimana ya Pak? Kalau ternyata eh, masa kerja ini jadi masalah untuk menaikkan upah sundulan bagi orang-orang yang memang dari grading itu nggak dapat ke grade yang harusnya dia pegang gitu loh Pak. Kalau kita Mungkin melakukan itu Pak. penyesuaian, ya itu kan kaitannya dengan yang masa kerja di atas tahun sih sebenarnya terutama ya. Masa kerja di atas tahun dan gradingnya grading 2 ke atas kan gitu masalah. Ini tuh begini persoalannya ya. Apabila upah minimum naiknya ketinggian, maka yang akan sangat diuntungkan adalah level bawah. Yang terjadi itu kurvanya begini ya. Kalau kenaikan yang bawah itu terlalu tinggi, yang akan terjadi karena harus memenuhi yang wajib, yang bawah didongkraknya tinggi. Tuh. Tapi yang atas tuh landai. Itu yang terjadi. Makanya kebanyakan sih kalau secara perhitungannya, kan kalau kita naikin upah itu ya, termasuk upah sundulan tadi, kita mau pakai persen atau nominal. Misal, upah minimum naik 100.000. Dan itu ekuivalen misalnya dengan 5%. Misalnya ya, 5%. Kita mau naikin merata 5%. Atau mau naikin merata 100.000. Kira-kira nih, yang lebih meringankan perusahaan yang mana? Yang nominal dong. Betul nggak? Karena Bapak Ibu gaji 10 juta, naiknya 100.000. Bukan 5%.
Jadi secara total, biaya yang dibutuhkan tambahan untuk kenaikan itu bisa lebih meringankan ke perusahaan. Tapi dari sisi kurva tadi, yang terjadi kurvanya jadi landai. Gitu. Kurvanya itu. Tangganya itu jadi landai. Karena yang naiknya gede itu yang bawah. Kalau pakai proses, itu yang terjadi adalah makin curang. Ya kan? Jadi gap antara terendah tertinggi itu makin curang. Kalau pakai kenaikan proses. Dan dari sisi keuangan perusahaan bisa bikin babak belur perusahaan. Kalau di tempat saya menggunakan kombinasi. Ini udah kami praktekkan belasan tahun. Sejauh ini bos cocok, karyawan cocok. Apa yang kami lakukan? Jadi kalau UMK naik misalnya 50.000, 100.000, ya, semuanya kita kasih merata dulu. Yang penting gugur kewajiban. Termasuk kewajiban upah sundulannya terakomodir gitu, bukan? Betul nggak? Semua naik kan? Tapi itu baru tahap satu. Naik nominal 100.000 misalnya semua dapat. Misalnya gaji 10 juta juga saya dapat 100.000 naik. Tetapi beliau kasih lagi budget tambahan. Ya kalau lagi bagus sih bisnisnya kasih 4%. Dari total nilai upah. Jadi kalau kita bayar karyawan sebulan misalnya 5 miliar misalnya, 4%-nya itu. Nanti di breakdown berdasarkan departemen. Tapi menggunakan performance appraisal. Jadi saya punya budget, anak buah saya 20 orang gitu. Budgetnya berapa? Kita semua melakukan penilaian prestasi. Nanti budget itu saya alokasikan sesuai prestasi masing-masing. Jadi dikasih kuota, dikasih jatah. Nih, lu bagi-bagi deh. Cuma pakai penilaian prestasi. Gitu. Kalau yang di tempat saya lakukan itu kombinasi antara general increase, ini istilah kerennya. Yang pertama adalah general increase, yang kedua adalah merit increase disebutnya. Kenaikan upah berdasarkan kinerja. Kalau yang tahap pertama adalah pukul rata semua. Ya itulah salah satu referensinya. Tapi semua kan kembali kepada budget ya. Nah, kita mau pakai rumus apapun kalau duitnya nggak ada, nggak akan jalan. Ya nggak? Emang punya duitnya berapa? Budgetnya cukup nggak? Maka saya setiap tahun tuh ngitung gitu. Dan saya sampaikan ke beliau, ini kalau skenario A segini, butuhnya skenario B, butuhnya segini. Kira-kira kita sanggup. Ya karena kemarin ada kewajiban harus berunding dengan serikat pekerja itu meeting berulang-ulang tuh bisa 3-4 kali baru kelar itu meeting. Dan itu kan masalahnya kita harus mengakomodir serikat pekerja juga harus bisa mengakomodir direksi. Ya kan? Nah, direksi kan nggak ikut dalam perundingan itu, kita aja yang mewakili ya, orang-orang yang ditunjuk oleh beliau mewakili berunding. Nggak tahu ini menjawab pertanyaan Bu Catherine nggak penjelasan saya? Ya, menjawab Pak. Jadi saya nanti ambil gaya yang dibagi semua sama, terus nanti baru hitung itu. Makasih Pak Dadang. Ya, ya. Oke. Baik, ini saya sharing dulu materinya ya, karena mungkin ada beberapa yang dari yang saya sampaikan ada yang terlewat. Nah, ini remunerasi yang pertama. Sama ya, di bawah saya bicara KSA, kriteria unjuk kerja dan portofolio. Ya. Barangkali yang jauh lebih penting justru ini adalah nih dua yang bawah ini ya, KUK-nya dan portofolionya. Kalau ini kan ya knowledge yang dibutuhkan, nah skill yang dibutuhkan. Ini konsep dasarnya. Ya, ini teori-teori. Nah, ini anatominya ya. Barangkali ya ini slide yang penting ini. Slide.
Itu yang tadi saya cerita, ini penghasilan pekerja dibagi dua ya. Ada upah, ada non upah kan. Ya. Yang 100% itu masuk ke sini ya, 7525-nya. Ini toppingnya tunjangan tidak tetap. Tapi tunjangan tetap tidak tetap ini memang tidak wajib. Cuma ada kebutuhannya ya. Seperti makan dan transport. Terus ini yang tadi itu ya, THR, bonus, uang ganti fasilitas kerja dan uang servis. Nah, yang sebelah kanan ini contoh struktur skala upah. Contoh yang tadi saya bilang, ada golongan, terus ada upah terkecil, upah tengah, upah terbesar. Ini saya ambil dari Permen ya, dari Permenaker nomor 1 tahun 2017 ya. Contoh. Nah, ini kriteria unjuk kerjanya. Jadi kalau kita bicara tentang sistem remunerasi, sebenarnya hanya 4 kriteria unjuk kerja. Pertama, komponen upah dan non-upah diidentifikasi sesuai kebutuhan. Jadi kita butuhnya apa sih? Komponen apa yang kita butuh? Ya, ya sebelum ada handphone itu kan nggak ada yang namanya tunjangan pulsa kan. Mungkin sekarang perlu tunjangan pulsa, betul nggak? Ya, kayak gitu. Dulu kan nggak ada. Sekarang ya karena orang kerja harus punya pulsa, ya apalagi orang marketing kan. Ya, itu satu contoh. Hasil identifikasi komponen upah dan non-upah ditetapkan dengan mempertimbangkan strategi organisasi dan ketentuan perundangan berlaku. Jadi tinggal merujuk yang tadi itu, komponen itu, anatominya kayak gitu. Jadi kita sih cuma ngikutin aja regulasinya kayak gitu. Berikutnya, informasi penting dari internal maupun eksternal terkait struktur skala upah dianalisis sesuai dengan sistem remunerasi organisasi. Ini satu yang saya tadi belum cerita. Jadi kalau upah terendah itu kan rujukannya upah minimum, betul nggak? Upah tertinggi bisa merupakan policy dari perusahaan, kan, dari owner. Maksimum bisa ngasih gaji ke karyawan itu paling tinggi berapa, kan gitu. Ya. Tapi ada satu lagi yang eksternal, yang jadi rujukan juga, yaitu hasil salary survey. Pernah dengar nggak? Salary survey. Ya. Udah dapat salary survey yang 2024 dari Kelly. Nah, kalau belum nanti saya share ya. Belum Pak, boleh Pak di-share. Ya, itu gunanya apa sih yang mesti ngelihat salary survey? Itu tuh untuk benchmark. Ya. Perusahaan kita ini sebenarnya upahnya kompetitif nggak? Ya, jangan-jangan kita ngerasa udah bener sendirian, tapi pada saat ngelihat hasil survei di banyak industri, kita ini misalnya terlalu rendah atau terlalu tinggi, bisa juga gitu. Ya nggak? Nah, bisa jadi itu yang tadi ya, kok teknisi boiler gitu, dibayar lebih tinggi. Ya kalau ternyata harga pasarnya adalah memang tinggi, kita mau bilang apa? Pak Riko ya. Kalau kalau enggak kan pada kabur tuh orang-orang boiler kita. Nah, intinya sih begini, kita tidak bisa mengabaikan yang namanya harga pasar. Dan harga pasar kita bisa tahu dari hasil salary survey. Ya. Dan itu by job, jobnya apa, dan di industri apa. Nanti Bapak Ibu kalau lihat yang nanti saya mau kirim ya, hasil salary survey itu. Kadang kita lihat di industri tertentu ada suatu pekerjaan yang menurut kita mah nggak gitu penting, tapi dibayar tinggi. Gitu. Dibayar tinggi. Tapi di sisi lain ada juga yang menurut kita ini pekerjaan sebenarnya penting, tapi kok dibayar lebih rendah. Jangan heran. Itulah profil pasar. Pasar itu kan tergantung supply demand, betul nggak? Supply demand. Jadi kalau oversupply, kayak ini misalnya musim durian nih, aduh, durian melimpah di mana-mana. Pertanyaannya harga durian naik turun? Akan turun karena oversupply, betul nggak? Tapi kalau musim paceklik durian, ya, yang kasihan itu kan orang yang lagi ngidam tuh pengen durian. Suaminya mungkin harus ke Medan nyari-nyari durian ucok gitu. Ya. Iya nggak? Karena di Bandung nggak ada. Atau harus beli online, dikirim dari mana gitu, dari Malaysia, cari musangking atau apa. Harga bisa jutaan gitu. Iya nggak? Nah, itu yang dimaksud pengaruh supply demand untuk bidang keahlian tertentu itu akan mempengaruhi.
profil dari beberapa jabatan ada yang memang di atas pasar, ya, kadang nggak kira-kira harganya berapa. Ada yang justru dibayar sangat murah gitu karena oversupply. Nah itu yang perlu saya sampaikan. Ini kaitan dengan yang ini nih. Informasi internal eksternal terkait struktur skala upah dianalisis. Maksudnya gitu. Supaya kita bisa menentukan setidaknya begini deh. Karena gini, kalau dalam doktrin pengupahan ya, upah yang baik dan benar itu kriterianya 4 itu. Boleh Anda catat. Ada 4 kriteria upah yang baik dan benar. Ya. Pertama adil. Ya. Yang kedua motivatif. Yang ketiga kompetitif. Yang keempat sesuai regulasi normatif. Terutama yang normatifnya ya. Sesuai regulasi normatif. Itu aja. Kalau adil, adil itu kan isi daripada job evaluation itu, yaitu equal pay for equal job. Itu adil. Yang kedua, motivatif. Motivatif itu kaitannya dengan sistem penghargaan. Gimana caranya orang itu selalu terdorong bekerja lebih baik. Ya, ya karena ada rewardnya. Maka perlu yang namanya bonus, insentif kayak gitu tuh sebenarnya diperlukan supaya orang termotivasi untuk berkinerja lebih baik. Yang ketiga kompetitif. Nah itu kaitan dengan data salary survey. Positioning kita di mana? Apakah di bawah pasar, sama dengan pasar, atau di atas pasar? Kalau mau kompetitif minimal harus sama dengan rata-rata pasar. Betul nggak? Minimal sama dengan rata-rata pasar. Artinya kita masih punya daya saing gitu untuk mempertahankan karyawan. Kalau yang terakhir itu sebenarnya yang regulasi itu atau compliance ya, itu yang disebut upah kita itu benar karena tidak melanggar aturan gitu Mas. Oke, terakhir ini yang KUK-nya adalah struktur dan skala upah disusun berdasarkan grading yang telah ditetapkan. Jadi grading yang kemarin itu ya, tinggal dilanjutkan yang tadi saya bilang kalau kita sudah punya eh, susunan grade 1 sampai sekian, terus definisi jabatannya apa saja, kan tinggal tambah kolom. Ya. Upah terendah, upah tengah, dan upah maksimum. Jadi sebenarnya struktur skala upah itu adalah kelanjutan dari job grading yang kemarin. Nah, berikutnya itu adalah how to-nya ya, how to-nya. Bagaimana kita melakukan ini. Ya. Tapi tadi kita udah bicara panjang lebar dan diskusi panjang lebar. Kayaknya sudah tercover. Ya. Nah, fixed cost variable cost itu gini. Perusahaan itu ya, kalau fixed cost-nya terlalu gede, berat. Makanya tadi, kadang begini, gimana caranya supaya ke perusahaan dalam jangka panjang nggak terlalu berat. Bisa saja kenaikan upahnya itu tidak terlalu besar. Tetapi reward-nya diperbesar. Dan reward kan nggak melekat. Gitu? Kalau upah itu nanti bisa lari kemana-mana. Itu bisa ke upah lembur, tarifnya berapa, ke THR, ke pesangon. Gitu. Melekat terus. Yang namanya, terutama upah pokok ya. Itu melekat terus. Jadi sebenarnya untuk daya tahan keuangan perusahaan itu salah satunya kita bagaimana mengatur supaya fixed cost-nya jangan terlalu besar. Jadi lebih banyak porsinya ke variable cost. Variable cost itu ya artinya dia bisa fluktuatif misalnya tergantung performance dan tergantung dari keuntungan perusahaan. Ya kalau kayak upah pokok misalnya atau tunjangan tetap itu kan mengikat terus itu. Terus nempel gitu. Sekali dikasih nempel terus. Ini step-stepnya. Ini soal komponen tadi sudah terjawab. Kalau pakai versi Indonesia kan, ya kalau ini kan versi literatur lah ya. Nah ini tentang internal eksternal. Salary survei juga masuk kan di sini. Upah rata-rata di industri, kondisi pasar kerja itu kan eksternal. Nah ini struktur skala upah. Nah yang kemarin kita bahas ya outputnya itu yang seperti ini.
Kan kemarin tuh yang saya tugasin cuma Anda bikin dua lah ya. Satu jabatan struktural, satu jabatan fungsional. Itu. Tapi kalau seluruh jabatan yang ada di dalam struktur organisasi sudah Anda lakukan job evaluation, kesimpulannya kan yang seperti ini. Ini contoh job grading. Golongan jabatan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Misalnya, ya. Ini sebenarnya contoh di tempat saya, di industri manufaktur garment. Itu seperti ini. Ya. Daftar nama jabatannya apa? Nah, ini listnya itu ada di sini tuh. Ada operator, sales promotion, satpam, kasir, ya, kontak person, QA, ya, itu masuk di sini. Asisten manajer 7. 8 ke atas itu nggak dimunculin karena dianggapnya itu wilayah direksi lah gitu ya. Kalau ini boleh dibilang relatif lah, manajer boleh lihat kayak gitu. Nah, terus apa bedanya dengan struktur skala upah? Ya, sebenarnya tinggal dibikin aja angka-angkanya, rupiahnya berapa. Golongan jabatannya bisa sama, ya kan? Nah, ini contohnya. Ini contoh di tempat saya ini. Terutama untuk office kami yang ada di Jakarta. Ini angka ini kan minimum kan di Jakarta segini. Ya kan? Jadi kayak gini konfigurasinya. Satu tuh yang mana? Ya tinggal dilihat di sini. Nah, ini yang satu tuh yang ini nih, jabatan ini. Ya. Angkanya berapa? Ini angkanya. Terendah, tengah, dan maksimum. Ini contohnya. Nah, sekarang portofolionya. Ini saya kasih contoh untuk Bapak Ibu. SK Presdir tentang komponen upah dan non-upah. Nah, ini contohnya. Dugaan saya ya, slip upah sudah ada, tapi SK komponen upahnya kayaknya belum pada punya. Betul nggak? Slip upah mah ada. Tiap bulan kita terima. Betul nggak? Tapi pertanyaannya, SK tentang komponen upah dan non-upahnya sudah ada belum? Mungkin belum. Ya, bikinlah yang kayak gini. Ini contoh. Apalagi contoh berikutnya. Surat keputusan presiden tentang struktur skala upah. Nah, ini contohnya. Ya, isinya cuma tabel yang paling pokok kan ini sebenarnya isinya. Ya. Nah, ini tentang komponen. Contoh ya. Kebetulan ini saya dapat dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Nih, dia punya nih. Tentang sistem penggajian tenaga kependidikan di lingkungan FEUI. Komponen gaji itu apa, terus tunjangan fungsional itu apa saja, ya. Tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, dan uang makan, tunjangan transport ada di sini. Ini kan tentang komponen. Kan? Ya. Nah, portofolionya ini untuk unit kompetensi yang pertama. Siapkan dokumen berikut SK penetapan struktur skala upah dan daftar tabel struktur skala upah, dan SK penetapan komponen upah dan komponen non-upah. Contohnya yang tadi saya perlihatkan. Syukur-syukur di tempat Anda sudah ada ya, tinggal udah aja di-upload aja udah, kalau memang sudah ada. Kalau belum ada ya bikin draft konsep. Contohnya seperti ini ya. Contoh-contoh. Oke, berikutnya menentukan upah pekerja. Nah, ini saya langsung kepada kriteria unjuk kerjanya. Kompilasi data terkait upah pekerja dianalisis sesuai prinsip ekuitas internal dan eksternal. Jadi ini kita memeriksa dari daftar upah yang kita punya, ada nggak yang anomali? Yang tadi itu, anomali itu. Yang underpaid dan overpaid. Ya. Kalau yang underpaid gampang, itu tinggal dinaikin kan upahnya. Kalau yang overpaid gimana? Mau diturunin?
Gimana kalau terjadi huru hara? Manajer pada diturunin upahnya karena ketinggian, jadi pada merajuk langsung mundurin diri semua. Pusing juga kan gitu ya. Ya memang memerlukan caranya gimana. Gitu, ya. Kedua, penyesuaian upah pekerja sesuai hasil analisis dan rekomendasikan kepada pengambil keputusan. Jadi gini, kalau ketemu yang anomali, yang perlu di-adjust, ya, itu kita bikin usulan, ya, direkomendasikan kepada presiden misalnya atau kepada owner atau dilakukan penyesuaian. Nah, berikutnya yang ketiga nih, penyesuaian upah pekerja yang disetujui diterapkan sesuai SOP. Nah, jadi kembali ini harus ada SOP tentang penyesuaian upah, ya kan? Yang keempat, penerapan penyesuaian upah didokumentasikan sesuai standar SOP juga. Jadi ini mengenai pengarsipan lah pendokumentasi. Nah, ini penjelasannya satu-satu dari masing-masing KUK itu ya. Tapi saya kira udah cukup jelas ya dari sini. Nah, ini hanya sedikit penjelasan tambahan aja. Nah, ini tips saja tips ya. Jadi kalau kita mau mengajukan ini penyesuaian ya, merekomendasikan penyesuaian ya, dalam kurung kenaikan ya. Kita harus fokus pada dampak positif penyesuaian upah gitu, misalnya motivasi ya, engagement itu bisa. Ya. Gunakan data dan fakta untuk mendukung rekomendasi. Ya, misalnya tadi kompilasi itu kan kita bisa jadikan sebagai referensi kepada pimpinan bahwa ini ada yang misalnya karyawan tertentu kerjanya bagus tapi upahnya ketinggalan. Kemudian juga kita mungkin harus bersedia untuk bernegosiasi atau berunding, ya termasuk ya dengan owner, gitu, ya untuk baiknya bagaimana yang baik buat perusahaan maupun baik buat karyawan. Nah ini penerapan. Nah ini barangkali yang perlu saya sampaikan ya. Ini juga belum lama saya memahami ini ya. Jadi gini, kadang kita berpikir ya, kalau ada orang prestasinya luar biasa, maka dia naiknya itu harus sangat gede, betul nggak? Misalnya nilainya A+. Ya, A+. Oh, karena dia itu orang yang very, very excellent performance-nya, maka kita naikinnya gede banget. Tapi sebenarnya ada satu faktor yang harus dipertimbangkan. Anda lihat dalam struktur skala upahnya, posisi gaji dia ada di mana? Udah mentok belum di sebelah kanan gitu. Get the problem. Jadi gini, coba Anda lihat. Melampaui ekspektasi. Ya. Tapi kalau dia itu sudah mendekati mentok, 76% ke atas, dari rentang yang ada, minimum maksimum itu, maka mungkin tidak naik atau paling naik juga 2%. Tapi kalau dia memang ada di minimum, di yang sebelah kiri, itu bisa 4-6%. Jadi ini mengunci sebenarnya. Mengunci. Karena kita terikat oleh rentang. Ya kan? Minimum, tengah, dan maksimum itu kan. Ini kan midpoint. Ya. Sekarang di bawahnya ada yang nilainya mungkin B lah. Ya kalau ini A, ini B. Ya. Coba Anda lihat. Ini malah nggak naik tuh. Ya. Kalau dia sudah mendekati mentok di dalam struktur skala upahnya itu mentok ke kanan. Lah nol. Ya kan? Tapi kalau memang dia masih ketinggalan atau ada di bawah 25% rentang, itu paling tinggi kenaikan. Tapi di sisi lain coba Anda lihat. Need improvement itu mungkin nilainya C atau D, betul nggak? Ya, membutuhkan peningkatan lah, belum terlalu bagus gitu performance. Ya. Tapi kalau dia tuh masih ada di sini, masih memungkinkan dia masih kena sedikit apa 1%. Ya. Ini yang dimaksud. Ya. Ini yang disebut merit based performance matrix. Ya. Ya, sebenarnya ini kalau masih tetap kita mau naikin orang ini, ya, misalnya lebih dari 2%, mungkin kita harus siapkan yang namanya
tadi variabel cost-nya apa? Mungkin ada ditambah bonusnya atau insentif. Tidak harus penghargaan itu di dalam upah pokok kan? Tidak harus. Nah ini yang tadi saya cerita general increase, merit increase ini sharing aja dari tempat saya kan, yang tadi. Ya. Nah contoh portofolionya apa untuk yang ini? Ini SOP tentang prosedur penyesuaian upah pekerja. Nah, jadi kalau kita mau menyesuaikan upah pekerja itu SOP-nya bagaimana dibikin gitu SOP. Ya. Berikutnya SOP pendokumentasian penerapan penyesuaian upah pekerja. Ya ini sih sistem apa dokumentasi atau arsip lah. Ya. Berikutnya contoh hasil kompilasi data. Ya. Berikutnya contoh rekomendasi penyesuaian upah pekerja. Jadi kita mau menghadap pimpinan, mengusulin orang-orang tertentu, ini ada itu narasinya lah kurang lebih. Atau mau dibikin dalam bentuk formulir juga bisa. Ya. Tugas portofolio untuk Bapak Ibu lengkapi supaya nanti lebih siap menghadapi asesor adalah bikin dokumen SK kebijakan penyesuaian upah karyawan, misalnya SK tentang pelaksanaan upah minimum tahun 2024 misalnya. Ya. SOP penyesuaian upah karyawan tadi ada contohnya. Kompilasi data upah pekerja internal perusahaan berupa daftar upah yang disusun dari upah terendah sampai tertinggi. Cantumkan juga kolom, ada kolom ini kolom golongan jabatan. Jadi ini sebenarnya sih daftar upah. Gini aja dari kalau angka-angkanya itu konfidensial, ya bikin kamu kamuflase saja lah angka. Ya, nggak harus persis seperti di tempat Bapak Ibu. Yang penting kan kompilasinya kita bikin loh ada gitu. Nanti dari kompilasi itu kita akan melihat di golongan tertentu ada nggak yang angka yang anomali, yang aneh gitu. Yang overpaid maupun underpaid. Itu saja sih yang diperlukan. Baik, itu bagian-bagian pentingnya. Sekarang silahkan kalau ada yang mau bertanya atau berkonsultasi. Saya Pak, hanya Silakan. satu. Nanti. Eh, untuk labor cost ideal itu berapa persen sih Pak sebenarnya Pak? Ini kan menjadi sesuatu yang kadang-kadang terkait dari sales atau dari ini yang ideal saja Pak kira-kira. Karena di tempat kami itu fluktuatif gitu loh. Itu Labor saja Pak cost. mungkin. Iya, labor cost. Labor cost. Labor cost itu berapa persen yang ideal itu? Yang ideal mah yang kecil aja. Ya kan kalau Anda pengusaha ya yang ideal mah yang kecil gitu. Ya enggak? Yang kecil tapi Iya, karyawan tetap betah gitu, engage. Gitu. Jadi udah tipe-tipe abdi dalam lah gitu ya. Tahu abdi dalam keraton kan? Nah, iya. jadi bagaimana menciptakan karyawan dengan karakter abdi dalam begitu. Yang ideal mah yang kecil. Ada angkanya nggak Pak Tapi kira-kira? tapi masih tetap karyawan cukup happy. Susah jawabnya gini, setiap industri beda. Hmm, Ya, iya, iya. padat Siap. karya dan padat modal dan padat teknologi itu beda. Kalau padat Nggak karya bisa Pak? pengukuran. Padat Kira- karya, padat karya itu babak belur, Pak. Babak Iya. belur. Itu 30% itu udah lampu merah itu. Oh, berarti kalau kira-kira 17-15% masih fine Masih mungkin. bisa. Oh, Sebenarnya sekarang itu yang jadi problemnya harga bahan. Impor tuh mahal, impor kain. iya, Karena ada safeguard. Jadi iya kita betul. kalau beli kain bagus dari luar negeri, itu harganya dikenakan tambahan tarif. Safeguard. Konon katanya itu untuk melindungi industri tekstil. Mohon maaf ya kalau untuk industri tempat saya ya, udah kelasnya kardinal itu. Produsen dalam negeri banyak yang nggak kepake. Karena spek kita punya bahan itu memang lain daripada yang lain gitu. Model boleh ditiru, tapi Anda nggak akan bisa dapetin bahan seperti yang kami pakai. Jadi kalau kami harus booking satu pabrik gitu untuk bikin yang. Tapi kita babak belurnya di safeguard. Sehingga safeguard itu seolah-olah jadi tarik menarik tuh antara jatah buat kain sama jatah buat karyawan. Pusing kan? Problemnya di sana. Jadi kalau nanya pengusaha yang ideal mah yang kecil aja. Yang kecil tapi karyawan masih tetap happy kan gitu.
Maunya begitu, Pak. Ya, Soalnya itu gini, masih Pak. masih dalam batas kemampuan perusahaan. Nah, soalnya kan itu akan membuat budget untuk setiap tahun gitu loh. Begitu naik Oh ya, tahun ya. depan kan biasanya Makanya gini, kalau upah minimum itu selalu ditentukan oleh serikat buruh melalui demo-demo mereka, ya, dan tidak ada aturan yang pasti, itu justru membuat pengusaha pusing untuk menentukan budget. Betul nggak? Harusnya kan sejak betul. November kita udah bisa menentukan, Iya, betul, Pak. ya. Tapi kan kita nunggu, ini berani nggak pemerintah itu menghadapi serikat buruh? Betul nggak? Jadi kan serba tidak pasti, serba tidak pasti, pusing. Ya udahlah, gimana nanti aja. Ini kan begitu. Masanya korbannya HRD, Pak. Ya, akhirnya kan sandwich, sandwich. Oke, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya. Mbak Dea silakan. Malam Pak Dadang. Malam. Pak, tadi saya ada lihat skala upahnya itu yang low, middle, sama ke atas. Nah, itu bagusnya presentasinya itu berapa persen Pak untuk perbedaan upahnya tadi yang 3 tahapan itu? Rentangnya, Iya, rentangnya. rentangnya. Bagusnya berapa? Karena tadi waktu ditampilin nggak terlalu jauh, tapi ada ini nggak ada penetapan yang pastinya nggak berapa persennya? Atau emang itu dari perusahaan masing-masing? Dari perusahaan masing-masing. Cuman ada rujukan sih, Mbak. Rujukannya adalah salary survey. Oh gitu. Nah, salary survey itu kan harga pasar. Jadi kira kita juga harus bisa apa ya, jangan terlalu jauh dari rata-rata pasar. Karena kan kita pengen kompetitif, betul kan? Oke, oke. Sama budget, sama budget perusahaannya gitu. Memungkinkan nggak? Sebenarnya kan yang paling penting tuh upah terendah, upah tertinggi kan. Kan tinggal ditarik gitu. Bikin rentang-rentang. Itu per posisi berarti Pak? Atau per Grade, per level grade, grade-nya tadi? Oh, level grade. hmm. Satu grade itu kan bisa terdiri dari beberapa jabatan di dalam. Kalau bobotnya sama kan dia di grouping dalam satu grade yang sama, betul? Oke, Pak. Kayak tadi saya kembali contohkan, adalah suster dengan teknisi di sebuah rumah sakit. Kalau tidak bobotnya sama ya dia masuk dalam satu grade begitu. Ya kan? Ya Pak. Nanti saya kirim Makasih dah Pak. itu yang salary survey-nya ya, sehingga bisa kelihatan di situ ada minimum maksimum ya. Cuma nggak disebutin midpoint sih, cuman ada minimum maksimum. Industri ini farmasi misalnya, perbankan misalnya, konstruksi, ya. Jabatan ini misalnya sekretaris, kemudian marketing manager, kualifikasi S1, pengalaman misalnya 5 tahun, 10 tahun itu disebutkan di sana. Itu minimum maksimumnya berapa? Bu Katrin silakan. Eh, ya, makasih Pak Dadang. Saya mau tanya yang kalau tadi kan benchmarking itu Pak gitu. Jadi kalau Ya. misalnya eh, kita ternyata ketinggian atau kerendahan, terus kemudian mau melakukan adjust berdasarkan benchmarking yang kita lakukan, eh, triksnya gimana ya Pak? Misalnya kalau ternyata organisasi di tempat saya itu kerendahan, berarti kan Hmm. mesti melakukan adjust, walaupun tetap kami patokannya dari UMR. Hmm. Apakah termasuk juga perubahan dari grading yang gaji terendah, middle, sama gaji tertinggi, atau kita mengerucutkan dari job desk-nya, apa level title-nya? Yang tadi kan Bapak kasih contoh yang di organisasi Bapak ada 7 dan seterusnya di bawah. Kalau kita persempit range-nya atau gimana ya Pak? Maksudnya saya dapat insight kalau kayaknya memang mesti benchmarking ini Pak gitu loh, supaya kami tahu organisasi logistik di mana saya itu sudah sesuai harga pasar atau tidak. Ini Bu, jadi kita rujukannya ada dua ya. Kalau untuk yang terendah rujukannya upah minimum, ya kan? Mau nggak mau kan, karena itu hukumnya wajib. Yang di atas upah minimum itu tidak wajib. Regulasi cuma mengamanatkan bahwa eh,
ya yang di atas 1 tahun ke atas harus lebih gitu. Tidak ditentukan lebihnya berapa rupiah. Gitu. Kan kemampuan tiap perusahaan juga kan beda-beda. Industri juga beda. Nah, tapi kita masih punya referensi, yaitu salary survey tadi. Tujuannya adalah bukan bahwa ini melanggar atau tidak melanggar, tapi untuk mengetahui positioning kita dalam kerja. Apakah kita membayar karyawan kita itu kerendahan, ketinggian, atau sudah masuk dalam rata-rata pasar. Hemat saya, sepanjang masih masuk dalam rata-rata pasar, itu aman. Artinya kalau secara hitung-hitungan finansial, ya pendapatan karyawan, kita masih cukup kompetitif. Tinggal kan nanti itu masalahnya untuk mempertahankan karyawan kan bukan cuma dari sisi upah, betul nggak? Ya, mungkin dari sisi employee experience itu yang sekarang banyak dibahas. Sejauh mana sih pengalaman kita bekerja di tempat ini itu menyenangkan atau tidak kan begitu, ya? Betah nggak di tempat ini? Yang bikin betah kan bukan cuma upah, bisa saja suasana kerja, kepemimpinan, betul nggak? Ya, atau mungkin kadang jarak, ya. Ada orang yang pindah kerja karena apa? Ngerasa dari rumah dia terlalu jauh gitu. Ya, dia cari tempat kerja yang lebih dekat supaya nggak terlalu capek. Gitu. Ada banyak faktor lain. Tapi kalau bicara upah, salah satu referensinya ya itu sih referensi. Salary survey. Kita lihat aja di industri sejenis, jabatan apa. Minimal gini deh, minimal angka terendahnya kita dapat gitu. Kan itu ada minimum maksimum kan, bukan trennya di dalam tabelnya salary survey itu. Minimal kita masih masuk di angka terendah. Ya, karena itu kan lebih ke merupakan upah pokok lah atau take home pay ya. Yang lainnya kita bisa modifikasi dari sisi reward. Ya, mungkin bonus kita cukup menarik, ya, insentif dan komisi kita cukup menarik. Di tempat saya tuh sales itu boleh dibilang turnovernya nggak terlalu tinggi karena di tempat saya kadang ada sales di tempat saya, sales sales putus ya yang jual baju ke toko-toko fashion di daerah. Itu hanya UMR plus ya. Kalau Kabupaten Bandung mungkin 3,5 juta, paling mungkin dia dikasih 4 juta. Tapi komisinya kadang-kadang bisa mengalahkan manajer kalau lagi bagus penjualan komisinya. Karena kalau yang senior itu bisa kita kasih sampai 0,5% dari omset. Dan itu kan bicara omset itu ratusan juta. Gitu. Ya. Ada sales di tempat saya bisa income-nya 20 juta. Ya, total dengan komisi yang paling gede. Komisi penjualannya. Ya mereka kan memang happy-nya kalau ya sekitar masa-masa lebaran gitu lah. Atau event-event tertentu, kalau daerah tertentu kan dia punya seasonnya sendiri ya. Kalau di Bali kan galungan apa ya ramainya itu ya. Kalau kayak di Sumatera Utara, di Medan, di apa di Kalimantan itu Imlek lah. Ada season sendiri. Gitu, Bu Catherine ya. Silakan kalau masih mau dilanjut mungkin Ya ada Pak, yang di paham. Terima kasih Pak. ya. Silakan yang lain yang belum kedengaran suaranya. Bu Ruci ini belum kedengaran suaranya. Pak Yanuar juga. Silakan ada pertanyaan nggak? Mbak Brenda biasanya nanya Mbak Brenda. Hari ini Silakan, lagi silakan. mendengarkan aja, Pak. Silakan Pak Riko, silakan. Oke, Pak Dadang, ini taruhlah kita sudah buat struktur skala upah dan sebagainya ya. Pertanyaan saya ini terkait dengan ketentuan lembur nih Pak, ketentuan lembur. Ya, saya lupa pasalnya, tapi yang saya jadi pegangan itu untuk level pemikir perencana itu tidak di kita nggak ada ketentuan Hmm. bagian mana saja yang boleh lembur atau tidak lembur ya. Hmm. Makanya kita ada ketentuan untuk orang pemikir perencana harus lebih tinggi gajinya dari UMK karena mereka dibayar lebih oleh perusahaan. Di kita buatnya level supervisor ke atas pastinya. Ya. Tapi nggak jarang saya temukan beberapa karyawan yang emang level kabag supervisor ke atas yang mungkin nggak paham regulasi yang sering mempertanyakan itu.
akhirnya dimainkan oleh kita dengan sistem day off ketika mereka masuk dari libur 4 jam bisa ganti. Walaupun ini, nah pertanyaan saya itu ada nggak Pak regulasi day off itu Pak sebenarnya Pak? Karena ini saya dapat pun saya adaptasi dari tempat kerja sebelum-sebelumnya Pak. Nah, Saya nggak pernah tahu tukar itu tukar regulasi hari seperti apa. maksudnya. Yes, tukar hari, betul, betul. Ada nggak sih Tukar Pak? hari mah internal itu. Nggak ada ya kalau regulasinya nggak ada ya? Oh, ada. Jangan internal ya. Tapi mengenai upah lembur ada regulasinya. Ya, Gimana Pak? bahkan itu dimulai dari Kepmen 100 2004. Kepmen 102. Ya, boleh dicatat Kepmen 102 2004. Itu sudah ada itu regulasinya. Jadi regulasinya begini. Upah lembur itu tidak wajib diberikan. Tidak wajib ya. Kalau tidak wajib berarti kalau diberikan sih boleh gitu. Tapi tidak wajib. Untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya adalah perencana dan pengendali jalannya perusahaan. Manajerial. Ya. Itu yang pertama. Kedua, upahnya lebih tinggi. Kriterianya itu ya. Dia manajerial, kedua upahnya lebih tinggi. Yang ketiga, jam kerjanya tidak bisa dipatok. Udah level manajer mah kadang-kadang tengah malam ya biasanya diteleponin kalau ada kondisi darurat, betul nggak? Ya kerja akhirnya. Betul nggak? Gitu. Ya tinggal gini, kalau mau dipertajam, bikin aja satu klausul, apakah dimulai dengan perjanjian kerja. Dari awal sudah diprotek dari perjanjian kerja, karena posisi Bapak ada di kelas menengah atas, atau expert, ya Bapak udah nggak dapat lagi upah. Ya kan tinggal ticket or leave gitu, betul nggak? Tapi jangan ngomel di kemudian hari, kan gitu sebenarnya yang kita harapkan. Ya. Jadi dari awal udah kita protek gitu. Tapi regulasinya ada, boleh baca itu Kepmen 100 2004. 102. Kalau Kepmen 100 kan tentang PKWT. Kalau Kepmen 102 tentang upah lembur itu. Boleh dicek. Jelas itu kriteria. Ya, yang melakukan perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian jalannya perusahaan itu yang pertama. Ya, pasti kan itu manajerial lah, ya kan? Nah, yang kedua adalah yang upahnya relatif lebih tinggi. Dan yang ketiga yang jam kerjanya tidak bisa dipatok kayak operator gitu. Ya, gitu. Tapi menurut saya yang penting kan di awal udah sepakat ya. Jadi Anda sudah nggak dapat upah lembur ya karena kebijakan kita menengah ke atas itu sudah nggak dapat. Gitu paling proteksinya dari awal Pak Riko ya. Bisa dituangkan di perjanjian kerja maupun dalam peraturan perusahaan. Dan itu nggak salah karena rujukan hukumnya ada gitu, nggak salah. Nggak dianggap nanti perusahaan aneh-aneh enggak. Ya. Baik Pak, terima kasih. Silakan siapa lagi ini yang mau nanya nih, terutama yang belum kedengaran suaranya. Apa baik-baik aja? Oke, saya kira kayaknya sudah kan dua kemungkinan kalau nggak ada yang nanya, udah sangat jelas. Yang kedua sama sekali nggak jelas. Apa yang diobrolin? Mudah-mudahan yang pertama sudah sangat jelas gitu ya. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan membantu. Nanti saya share itu salary survey di grup sebagai referensi. Kalau contoh-contoh kan tadi ada di materi. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan semuanya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, wabarakatuh. terima kasih Terima Pak kasih Dadang. banyak Pak Pak Dadang, terima Dadang. kasih. Dadah. Oke, Pak Dadang. Baik, Saya terima kasih kembalikan Bapak. ke Mbak Yuni. Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak untuk pertemuan di sesi malam ini. Sebelum nanti kita melengkapi HEF, kita akan foto bersama nih Bapak dan Ibu. Oke, boleh bersiap-siap semuanya? Oke, oke, hitungan ketiga ya Bapak dan Ibu. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Terima kasih Pak Dadang. Pak Dadang boleh meninggalkan Zoom. Selamat Sama-sama. malam, Pak. Mohon izin. Live. Terima kasih Pak Dadang. Terima kasih Pak Terima kasih Pak Dadang. Dadang. Selamat malam. Selamat malam. Oke, saya izin lanjutkan sebentar ya, Bapak dan Ibu. Kita pengisian HEF seperti biasa.
Oke, Bapak dan Ibu, untuk KM-nya sudah saya share di chat box. Boleh dilengkapi terlebih dahulu, silakan.